Haleluya. Shalom jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu pada ibadah raya GB Omega Minggu hari ini. Kiranya ibadah raya pada hari ini Tuhan Yesus memberikan rahmat penyertaannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saling dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu Bapa, anugerah-Mu yang tetap Kau berikan dalam sepanjang kehidupan kami Bapa. Pemeliharaanmu yang selalu nyata kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sebab kami punya Allah yang begitu baik seperti Engkau Yesus. Gembala yang selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Bapa kami datang kepada-Mu Bapa, jemaat-jemaat-Mu Bapa, umat-umat-Mu Bapa. Datang merendahkan diri di hadapan Bapa. Untuk mencari wajah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kiranya Kau berkati dalam ibadah kami pada hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus Allah sumber kekuatan dalam iman kami Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kita bersyukur Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Oh, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kami milik-Mu Tuhan Yesus.
I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku angkat, ku milikmu. Semua kekuranganku, kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku angkat, ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Tuhan, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, mari kita menyembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu, sebab Kau Raja di atas segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Bapa, kami tinggikan nama-Mu. Yesus, Kau segalanya. Besar, besar, besar kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, sebab kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang ajaib berkasa. Mulia-mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Besarkan nama-Mu Bapa, besar-besar.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sebab kami punya Allah yang begitu ajaib, Allah yang selalu memelihara dalam sepanjang hidup kami ini Tuhan Yesus. Kami bangga, kami bersyukur Tuhan Yesus, punya Allah yang begitu sempurna, yang begitu ajaib, luar biasa seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu itu Tuhan Yesus, karena kami punya Allah yang ajaib. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Sama-sama katakan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Lewat badai dan cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik. Dia baik bagiku. Dia baik. Dia baik bagiku. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita saat berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab kami punya Allah yang begitu luar biasa seperti Engkau Tuhan, yang selalu memelihara dalam sepanjang langkah hidup kami ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Bapa. Jadikan hati kami Bapa menjadi tanah yang subur, yang siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Pakai kami ini Tuhan Yesus untuk hari demi hari. Semakin Kau singkapkan kebenaran firman-Mu melalui pemberitaan firman-Mu yang kali ini kami akan dengar Bapa. Biar iman kami semakin dikuatkan dan hidup kami semakin dibaharui hari demi hari untuk semakin dekat dengan Engkau Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami Bapa. Kami sudah berdoa dan kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Allah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan. Kembali kita beribadah dalam ibadah Minggu lewat streaming ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan kita akan terus bersekutu dengan Tuhan. Apapun kondisi dari keberadaan gereja yang mungkin belum bisa dibuka, tapi kita mau terus tetap bersekutu bersama-sama dengan Tuhan lewat ibadah online ini. Puji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan, dan sekarang mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat semua hal yang baik, yang ajaib, yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Kami akan senantiasa mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang akan bawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Kami menggantungkan harapan kami. Kami menggantungkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang akan memberikan kepada kami jalan-jalan kemenangan di sepanjang kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami, berikan kami hikmat, pewahyuan, supaya kebenaran yang kami dengar pada pagi hari ini betul-betul akan membuat kami semakin kuat dan semakin percaya mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan mau setiap kami untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang memiliki sebuah hal yang berbeda, yaitu jiwa yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang berbicara kepada kami. Kami buka hati kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, masih di bulan Juni ini kita akan berbicara tentang tema keluarga. Karena saya percaya bahwa di akhir zaman ini Tuhan akan memulihkan keluarga-keluarga dari setiap orang percaya. Dan kita harus mengikuti sebuah prinsip-prinsip untuk membangun sebuah keluarga yang sehat, keluarga yang ilahi, keluarga yang akan senantiasa menerima berkat dan janji-janji Tuhan yang luar biasa, yang tentunya Tuhan sediakan bagi setiap kita. Jemaat Tuhan, tema pada hari ini yang diberikan oleh Gereja Betel Indonesia adalah tentang mendidik anak berjiwa besar. Kita akan membaca ayatnya nanti di dalam penjelasan-penjelasannya. Ayat bacaan yang jemaat Tuhan boleh membacanya di rumah, yaitu di dalam Yosua 24, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Nanti kita akan jelaskan hanya beberapa ayat saja yang menjadi landasan khotbah yang akan kita dengar pada hari ini. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan melihat tentang ayat firman Tuhan ini berbicara tentang Yosua yang dipilih menggantikan Musa menjadi pemimpin Israel dan membawa bangsa itu memasuki tanah Kanaan. Jemaat Tuhan, kita tahu bahwa Yosua tadinya hanyalah seorang budak, seorang hamba daripada Musa. Dia bukan keturunan anak atau hubungan darah apapun dengan Musa. Tetapi kenapa pada waktu Musa dipanggil Tuhan, Musa menyelesaikan tugasnya, dan Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengurapi Yosua. Karena Yosua dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel di tanah Kanaan. Karena Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian oleh karena sebuah keputusan yang salah yang diambil dalam kemarahan, sehingga dia tidak bisa memasuki tanah perjanjian. Kasih Tuhan, kita tahu bahwa pada waktu Yosua dipilih untuk menggantikan Musa, dia adalah seorang yang masih muda. Adalah sebuah beban yang sangat berat yang harus ditanggung, yang harus dijalani dan dialami oleh Yosua, menggantikan seorang pemimpin karismatik yang memiliki karisma yang luar biasa. Tetapi apapun pilihan daripada Tuhan, Tuhan pasti akan memampukan orang yang dipilih Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Setiap kali tongkat estafet itu diberikan kepada seseorang, maka saya percaya Tuhan akan memampukan orang-orang yang Tuhan telah pilih untuk menyelesaikan apa yang ditugaskannya dengan baik.
Jemaat Tuhan kekasih Tuhan, Yosua adalah gambaran seorang pemimpin muda yang Tuhan percayakan. Tetapi di dalam kemudaannya, dia memiliki kualitas rohani yang mungkin di atas rata-rata daripada kaum muda pada masanya. Demikian juga yang bisa kita lihat bahwa salah satu fokus perhatian dari ayat yang kita baca di dalam Yosua 24 ayat 1 sampai 28 ini, jika kita amati nats-nats ayat ini adalah berbicara tentang keluarga yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan ingin mewariskan kepada generasi penerus tentang nilai-nilai yang baik. Jemaat Tuhan, warisan itu bukan sekedar harta, bukan sekedar tanah, perusahaan, atau rumah yang hanya berbentuk secara fisik, tetapi ada warisan-warisan rohani atau warisan yang non-fisik. Di sini berbicara salah satunya adalah warisan iman. Warisan iman adalah sesuatu hal yang penting yang harus diwariskan dari generasi kepada generasi. Saya percaya di akhir zaman ini, kalau kita sangat peduli dan memperhatikan akan generasi, menjangkau generasi, maka itulah hati Tuhan yang Tuhan sedang berikan kepada gereja di hari-hari ini. Sebab itu kita melihat bahwa Yosua, walaupun di dalam kemudaannya, dia tetap telah menjalani sebuah kualitas rohani yang dia percaya pada saat ayat ini ditulis, dia telah memilih sebuah keputusan yang tepat yang akan kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya berharap sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, jangan menganggap dirimu muda. Jangan menganggap bahwa engkau tidak akan bisa, tidak mampu mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan karena engkau menganggap dirimu muda. Tetapi pada waktu Tuhan memilih setiap kita, maka Tuhan akan memampukan setiap kita. Tuhan sedang membangkitkan sebuah generasi yang memiliki kualitas rohani yang luar biasa. Karena saya percaya di tengah banyak tantangan yang sedang dialami oleh generasi muda pada zaman ini, ada sebuah kekuatan yang ilahi yang Tuhan berikan bagi generasi ini untuk mampu mengatasi tantangan zaman dan tetap keluar sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kita akan melihat tentang apa saja. Tadi bicara soal mewariskan kepada generasi penerus tentang nilai-nilai yang baik yang dimiliki oleh Yosua melalui pergaulannya yang intim dengan Tuhan. Itulah yang dapat dia wariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, kita akan lihat nilai-nilai yang pertama adalah mendidik dengan firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang kedua. Mari kita membaca. Saya juga berharap untuk setiap jemaat tetap membaca dalam ibadah kita ini dengan suara yang minimal dapat didengar oleh telinga kita. Karena kita percaya bahwa iman timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Ayat kedua, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada ilah lain. Di dalam ayat yang kita baca tadi, saat mengumpulkan semua bangsa Israel, Yosua mengawali sebuah kalimat yang sangat penting yang menunjukkan akan kehidupannya yang senantiasa bergantung kepada Tuhan. Dia tidak mendasari semua keputusan atau pilihan-pilihan dalam hidupnya di luar dari hal yang dia ucapkan melalui kalimat tadi. Apa yang dikatakan oleh Yosua kalimat pertamanya? Dia berkata begini, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Jadi apa yang diajarkan oleh Yosua kepada bangsa Israel itu semua bersumber dari firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu harus menjadi dasar, menjadi keyakinan kita, menjadi landasan, menjadi petunjuk
untuk semua arahan-arahan, pilihan-pilihan dan keputusan yang akan kita ambil di sepanjang kehidupan kita. Jadi firman Tuhan harus menjadi yang pertama dan yang terutama, yang menjadi dasar dari kehidupan anak-anak, yang harus diwariskan oleh orang tua kepada anak-anak. Janganlah kita mengajarkan sebuah pemahaman, kisah-kisah, tahayul, pendapat-pendapat zaman dahulu, atau misalnya tahayul-tahayul nenek-nenek tua. Firman Tuhan katakan pesan-pesan, misalnya kalau ada cicak lagi di dinding gitu kan, sedang berbunyi, berarti ada sesuatu hal yang akan terjadi. Ini bukan menjadi sebuah dasar landasan yang harus diwariskan kepada anak-anak muda. Tapi biarlah kita mewariskan dasar, landasan kepada setiap anak-anak, yaitu untuk mengenal firman Tuhan, bersekutu dengan firman, menjadikan firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan hidup kita. Anak-anak itu dapat menjadi generasi yang berjiwa besar ketika mereka mengenal dan mengerti kebenaran yang bersumber dari firman Tuhan. Jadi kalau seandainya anak-anak ini hanya didorong untuk memiliki jiwa yang besar yang tidak didasari oleh firman Tuhan, maka landasan dari pengertian mereka untuk memiliki jiwa yang besar adalah landasan yang rapuh, yang mudah goyang, yang suatu saat pada saat angin terpa, badai melanda kehidupan mereka, mereka tidak akan pernah kuat karena mereka tidak dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita bangun di luar dasar daripada firman Tuhan, maka itu akan hancur. Tetapi kalau kita mendasari semua keputusan, pilihan dalam segala hal, dalam setiap tindak tanduk kita, kita melandasinya kepada firman Tuhan, maka saya percaya anak-anak muda akan tampil bersinar, berbeda di zaman ini daripada orang-orang dunia. Tuhan akan mengangkat setiap kita untuk mengalami sebuah terobosan-terobosan yang jauh daripada apa yang dapat kita lakukan dengan kekuatan kita, karena Tuhan beserta dengan kita, karena kita senantiasa tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita lihat di zaman ini ada begitu banyak sumber-sumber yang bisa menjadi dasar atau menjadi pilihan, putusan-putusan daripada anak-anak muda. Tapi firman Allah itu harus tetap menjadi sumber didikan bagi setiap orang percaya. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Kita akan lihat 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan 17. Oke, firman Tuhan berkata begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kekasih Tuhan, dari ayat ini jelas bahwa firman Tuhan itu akan memberikan kita didikan yang baik, yang akan menjadi dasar landasan bagi setiap kita menjalani hari-hari. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang kita dapat lakukan untuk memperkenalkan kebenaran Alkitab kepada keluarga kita masing-masing? Saya berharap kepada setiap jemaat, sesudah mengingatkan melalui pengumuman WA group ataupun melalui ibadah konser yang kita adakan, demikian juga melalui rapat-rapat pengurus dan kegiatan-kegiatan doa yang kita buat juga walaupun dalam bentuk Zoom online, tapi semuanya saya mengingatkan untuk mari jemaat Tuhan membangun sebuah mezbah keluarga di tengah-tengah rumah tangga
setiap jemaat. Karena saya percaya waktu kita bangun mezbah di dalam keluarga kita, maka Tuhan hadir di dalam keluarga dan Tuhan akan memberkati keluarga kita. Dan kita percaya bahwa pada saat kita mendatangkan kerajaan Tuhan melalui korban yang kita persembahkan di hadapan Tuhan, yaitu hidup kita dengan segenap hati kita, maka Dia akan mengangkat kita dan memulihkan hidup kita. Saya percaya jemaat Tuhan akan mengalami kehidupan yang berbeda dengan dunia. Kita nggak akan terus berada dalam padang gurun, tapi waktunya Tuhan bawa kita ke tanah perjanjian untuk menerima janji dan berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, itu adalah bagian pertama tentang mendidik dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah mendidik untuk tulus dan setia beribadah. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yosua 24 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Hal yang kedua, di mana nilai-nilai yang ditanamkan oleh Yosua kepada orang Israel yang masuk dalam tanah perjanjian adalah mendidik supaya orang Israel memiliki ketulusan dan setia beribadah. Yosua juga mengajar agar orang Israel hidup di dalam ketulusan. Sebab ketulusan ini adalah sesuatu hal yang jarang dimiliki. Ketika kita sudah berhasil dan sukses, maka kita punya trik-trik atau cara-cara untuk membuat kita berhasil. Makin pintar kita, maka kesempatan untuk bisa membohongi akan orang-orang itu terbuka lebar. Tetapi saya percaya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa tulus seperti merpati. Ya, saya nggak akan bahas dulu mengenai cerdik seperti ular. Kita bicara soal ketulusan dahulu. Sebab kalau kita tidak tulus, yang ada hanyalah bulus, gitu ya. Berarti hal yang berbeda dengan hal yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Dan selanjutnya adalah kesetiaan dalam beribadah kepada Allah. Ya, tulus ini berkaitan dengan motivasi. Kita harus punya motivasi dengan ketulusan. Tidak ada sebuah ambisi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi sungguh-sungguh motivasinya adalah ketulusan di dalam mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Yang selanjutnya, kesetiaan itu menunjukkan sikap tidak mudah berubah. Orang yang setia ini adalah orang yang tidak gampang mengalami perubahan-perubahan. Kalau seandainya dia mengalami masa-masa yang enak, maka dia bisa setia. Tetapi kalau seandainya tidak mengalami masa-masa yang enak, masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, seringkali orang tidak berlaku setia. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus tetap setia. Dalam hal ini berbicara soal ibadah kita. Kita harus tulus beribadah dan setia dalam beribadah. Itulah nilai-nilai yang Yosua sedang ajarkan di dalam ayat ke-14 ini kepada bangsa Israel. Sebab kita tahu bahwa kalau kita beribadah dengan disertai rasa cukup, akan memberi keuntungan yang besar. Mari kita bisa lihat firman Tuhan juga di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Mari kita lihat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi kalau kita beribadah
Kita tidak punya motivasi yang lain. Kita percaya waktu kita beribadah dengan ucapan syukur, dengan apapun yang kita miliki, tanpa motivasi yang salah, maka itu akan memberikan keuntungan yang besar, seperti firman Tuhan katakan. Nah, generasi yang diajarkan untuk setia beribadah akan mendapatkan banyak manfaat, termasuk di dalamnya yaitu memiliki jiwa besar dalam menghadapi kehidupan. Kalau seandainya generasi ini tidak diajarkan untuk setia beribadah, karena peristiwa yang sedang terjadi di Eropa, yang sedang melanda Eropa beberapa tahun yang lalu, itu juga sudah masuk ke Asia, khususnya di Korea Selatan. Kalau dahulu Korea Selatan adalah gereja-gerejanya sangat suka berdoa. Mereka mengalami kebangunan rohani yang luar biasa sekitar tahun 90-an, 1990-an. Tetapi setelah itu mereka mengalami penurunan akan anak-anak muda yang beribadah. Jadi yang beribadah hanya orang-orang yang sudah tua. Tetapi anak-anak muda mengalami degradasi moral, sehingga ada beberapa anak-anak muda hanya suka dengan hal-hal yang duniawi. Ya, kita tahu bahwa K-pop itu adalah berasal dari Korea. Jadi anak-anak muda di sana lebih suka K-pop daripada beribadah. Nah, saya percaya hal yang sedang terjadi di dunia ini melalui yang terjadi di Eropa, di beberapa negara Eropa yang sedang mengalami kesuaman dalam hal rohani, khususnya anak-anak muda, itu juga sudah melanda Asia, khususnya Korea Selatan yang tadinya kebangunan rohani cukup besar di sana. Dan jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Saya percaya Tuhan sedang memakai Indonesia. Mata Tuhan sedang menuju Indonesia. Dan Tuhan telah melihat ada begitu banyak nubuatan, janji-janji Tuhan bahwa Tuhan akan membangkitkan generasi muda, anak-anak muda di Indonesia. Saya percaya api Tuhan itu akan tetap terjaga kalau kita sebagai orang tua juga memperhatikan anak-anak kita untuk memiliki kesetiaan beribadah, sehingga mereka akan berdampak luar biasa, sebab ada banyak manfaat pada saat mereka beribadah kepada Tuhan. Termasuk saya katakan tadi, di dalamnya adalah anak-anak muda akan memiliki jiwa yang besar. Karena kesetiaan mereka beribadah, mereka mendengar akan firman Tuhan. Karena kesetiaan itu bicara soal karakter, sikap yang tidak mudah berubah, maka mereka akan memiliki mental yang kuat, jiwa yang besar. Mereka tidak gampang goyah oleh kegagalan yang mungkin diizinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka akan tampil bersinar, berbeda di generasi ini. Sebab itu, pertanyaannya adalah bagaimana kebiasaan beribadah itu dikembangkan di dalam keluarga kita. Biar ini juga menjadi pertanyaan dan bahan perenungan bagi setiap orang-orang tua Kristen untuk bisa menjadikan kebiasaan beribadah itu menjadi sesuatu kesukaan bagi setiap jemaat, bagi setiap anak-anak muda. Sebab hal ini adalah hal yang paling penting untuk membuat anak-anak muda, anak-anak kita memiliki jiwa yang besar. Saya percaya setiap orang tua mengharapkan anak-anaknya memiliki jiwa yang besar, sehingga mereka akan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Dan oleh sebab itu, saya katakan tadi, poin yang kedua ini bicara soal mendidik mereka untuk tulus dan untuk beribadah, setia beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, poin yang ketiga, poin yang terakhir. Biasanya poin yang terakhir ada cerita hamba Tuhan katakan terjadi mujizat. Ya, yang buta melihat, maksudnya yang sedang tertidur mungkin akan bangun gitu ya. Saya percaya jemaat kita betul-betul memperhatikan firman Tuhan, karena waktu juga khotbah mungkin tidak akan lama-lama. Jadi kita akan mendengarkan tentang poin yang ketiga
yaitu mendidik untuk mengambil keputusan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kata-kata yang Yosua katakan ini, saya ulangi. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Merupakan sebuah kalimat yang penting yang dinyatakan oleh Yosua di depan bangsa Israel. Kenapa kalimat itu menjadi sebuah kalimat yang penting? Karena kalimat ini menyiratkan sebuah keputusan yang tegas untuk tetap menyembah Allah Israel di tengah-tengah pilihan beribadah kepada ilah-ilah yang lain yang bisa dilakukan oleh bangsa Israel. Yosua mengambil sebuah keputusan yang tegas, yang didasari oleh pengenalan Yosua kepada Tuhan, sehingga dia berani menyatakan bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya mau katakan dunia ini akan semakin jahat, dan pilihan-pilihan dari orang Kristen akan begitu banyak ditawarkan oleh iblis untuk memilih hal-hal duniawi. Tetapi biarlah kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak muda yang telah mengenal kebenaran, kita tidak akan lagi beribadah kepada ilah-ilah yang lain. Ilah-ilah modern zaman ini ada begitu banyak. Bisa berbentuk mamon, ya. Bisa berbentuk cinta akan dunia, bisa berbentuk dengan perkara-perkara kedagingan. Tetapi biarlah kita mau memilih sebuah hal yang tepat untuk beribadah kepada Tuhan, yang merupakan keputusan, kalimat yang tegas yang diucapkan seperti Yosua katakan. Demikian juga kita mau mengambil sebuah perkataan ini menjadi sebuah pemahaman, menjadi sebuah keputusan yang didasari oleh kasih kita kepada Tuhan. Nah, jiwa yang besar ini dapat dimulai juga dari ketegasan bersikap yang diajarkan dan dilatih dalam banyak kesempatan, sehingga dari banyaknya kesempatan ini mereka membiasakan diri untuk bersikap tegas, memilih hal-hal yang tepat dan yang benar. Sehingga melalui hal ini, kita akan tahu membedakan mana yang bukan kehendak Tuhan dan mana yang merupakan kehendak Tuhan. Dan kita akan tetap mengikuti kehendak Tuhan, melakukan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap kita. Jiwa yang besar ini harus dimulai, dan itu juga dimulai dari sebuah ketegasan dalam bersikap. Saya katakan tadi, anak-anak muda ada banyak tawaran bicara soal media sosial, ya. Kalau kita tidak mendasari dengan firman Tuhan, maka kita akan menjadi anak muda yang berjiwa lemah, bukan berjiwa besar, bahkan saya mau katakan berjiwa kecil. Kalau hanya mendengar hal-hal yang bukan kebenaran. Karena dunia ini akan membuat opini-opini yang dapat mengubah sebuah hal yang sebenarnya salah, tetapi kalau terus diucap-ucapkan, terus bisa menjadi sebuah kebenaran. Hoax itu kan adalah sebuah berita yang tidak benar, tapi kalau terus-menerus diucapkan, itu bisa mengubah opini seseorang, sehingga yang tidak benar itu bisa menjadi benar. Bahkan yang benar itu bisa menjadi salah. Sebab itu, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan anak-anak muda, mari dasari kehidupanmu untuk memiliki nilai-nilai yang benar seperti yang Yosua katakan, sehingga Yosua dapat memilih sebuah keputusan yang tepat karena dia
berani bersikap tegas untuk keputusan yang menyangkut akan hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak mau meninggalkan hubungannya dengan Tuhan, karena dia sudah melihat di dalam ayat-ayat yang kita nanti bisa lihat di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28 di dalam pasal Yosua 24 ini, bahwa Yosua menceritakan tentang fakta sebuah sejarah bangsa Israel sejak dari Abraham sampai mereka akhirnya bisa masuk ke tanah perjanjian. Itu semua adalah sebuah janji Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan puluhan tahun yang lalu bagi bangsa Israel. Dan Yosua adalah saksi hidup bagaimana dia melihat janji-janji Tuhan itu digenapi sampai dengan pada hari mereka masuk ke tanah perjanjian. Demikian juga melalui hal itu dia mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa sebagaimana Tuhan sudah membuktikan kesetiaannya, membuktikan kebaikannya, membuktikan akan pertolongannya yang besar dan yang ajaib, dia akan melakukannya juga bagi setiap mereka yang tetap beribadah kepada Tuhan. Nilai-nilai yang disampaikan pada hari ini, biarlah itu tertanam bagi setiap anak-anak, dan kita percaya melalui orang-orang tua yang akan mendidik setiap anak-anak, sehingga anak-anak itu memiliki jiwa yang besar. Saya percaya inilah yang menjadi solusi bagi anak-anak muda untuk bisa kuat menjalani kehidupannya di tengah dunia yang semakin berat ini dan sukar ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita, dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sebelum kita akan menyembah Tuhan dan doa berkat, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Engkau yang sudah berbicara kepada kami, supaya kami boleh mendidik anak-anak kami untuk memiliki jiwa yang besar. Sebab itulah yang Tuhan panggil bagi setiap kami sebagai orang tua, untuk mendidik anak-anak, mencapai panggilan mereka, untuk supaya hidup mereka memiliki harapan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan itu dimulai dari jiwa yang besar, jiwa yang makmur Tuhan, jiwa yang betul-betul mengerti akan kehendak Tuhan. Karena pola pikir daripada setiap anak-anak muda pada waktu mereka memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip daripada firman Tuhan, maka mereka akan menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil dengan anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat yang menyaksikan tayangan ini, biar kuasa lawatan Tuhan akan mengubah hidup kami menjadi baru. Kami mau buka hati kami untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami adalah milik Tuhan sendiri. Engkau senantiasa yang akan memenuhi bejana ini untuk boleh dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan menggenapi panggilan. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, segenap hidupku untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka. Bukan hidup dalam jalan-Mu dengan janji-Mu
Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Menyembahmu, kami sembahmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Selamanya. Tuhan, inilah doa kami, Tuhan. Inilah kerinduan kami. Kami adalah milik-Mu, Tuhan. Biar Engkau terus memakai setiap kami. Biar hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan tetap berada dalam jalan-jalan Tuhan. Sebab Tuhan sendiri yang mengatur akan jalan hidup kami. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan Tuhan akan membawa kami, Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai anak-anak muda yang akan tampil bersinar bagaikan bintang yang akan dinyatakan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Terima kasih ya Bapa, biar bintang kami akan senantiasa bersinar. Kemuliaan Tuhan yang memancar melalui kehidupan kami. Sebab hidup kami telah kami serahkan dan kami persembahkan. Kami tetap berdoa Tuhan bagi bangsa dan negeri kami yang kami cintai, Indonesia. Tuhan senantiasa lawat bangsa ini sehingga kami rindukan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan pakai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan untuk bergerak menyatakan kemuliaan Tuhan, menyampaikan Injil kerajaan-Mu Tuhan, dan memberitakan firman-Mu Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Pakai generasi ini Tuhan, generasi yang Engkau rindukan Tuhan, yang ada pada saat ini untuk hidup Tuhan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa Bapa, melalui firman yang kami dengar, Engkau akan bangkitkan anak-anak muda yang memiliki jiwa yang besar, oleh karena mereka mendasarinya di atas firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa kami. Tuhan berikan kemampuan untuk dapat mengatasi masalah virus corona ini Tuhan, untuk campur tangan sehingga masalah ini, virus ini dapat cepat berlalu ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi ekonomi bangsa kami. Tuhan jauhkan Tuhan dari ancaman resesi Tuhan. Tuhan bebaskan dan pulihkan akan bangsa dan negeri kami yang kami cintai Tuhan. Terima kasih Bapa, biar gereja Tuhan dapat bangkit untuk senantiasa berdoa dan bergerak menyatakan kasih Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi akan gereja Tuhan, dan biarlah setiap umat Tuhan boleh bergerak menyebarkan akan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Mari jemaat dan kekasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya percaya ada hadirat Tuhan yang menyertai setiap kita, yang akan membawa kita semakin kuat,
sehingga engkau akan berjalan di dalam jalan-jalan kemenangan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sedang meluruskan jalan atas kehidupanmu. Tanah yang berbatu-batu akan diratakan oleh Tuhan, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi setiap kita. Hamba berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Bapa. Kuasa bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan, dan urapan Tuhan turun atas mereka. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami masalah oleh karena virus corona ini dalam hal pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang menyediakan. Tuhan kami adalah Tuhan yang lebih daripada cukup. Tuhan kami adalah Tuhan yang akan memberkati kami secara berkelimpahan Tuhan. Engkau genapi itu bagi setiap jemaat Tuhan. Dan kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang bersekolah, sedang kuliah Tuhan. Walaupun dalam bentuk online, Tuhan memberikan mereka hikmat, memberikan mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh mengerjakan semua hal di dalam kuliah dan di dalam pelajaran mereka di sekolah Tuhan. Tuhan campur tangan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil, karena tangan Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan buat semua hal yang ajaib, yang baik dan yang benar yang Tuhan telah sediakan dan berikan kepada kami. Mari Tuhan, saat ini kami menadahkan tangan. Kami berharap akan anugerah Tuhan dan berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan di sorga bagi setiap kami. Biarlah dicurahkan atas kehidupan kami kasih daripada Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati bersama katakan amin. Haleluya, kekasih Tuhan. Puji Tuhan, sampai ketemu dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.